تبع من الجنة خير مسلم فمن وعد العميل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد para pengurus Jamu Takwa Pakutan Mataram, Tuan Guru Hafizi, semoga selalu diberkahi Allah. Para jamaah Jamiyah di Thariqah Qadiriyah Sahabatiyah dan rombongan saya Pak Dr. Bupati juga Gus Haidar. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita bisa bertemu, dan selalu kalau bertemu saya ini susah kalau harus berbahasa Lombok. Yang asli dari Jawa Wetan ya, nggak bisa bahasa Sasak. Jadi alhamdulillah nanti kalau dengan bahasa Indonesia ini bisa dipahami, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dipahami, ya nggak apa-apa. Tapi kan yang jelas khatibin nas ala qadri ulihim. Berbicaralah dengan manusia yang dengan bahasa akalnya manusia. Nah, saya bahasa Indonesia berarti bahasa saya bahasa manusia. Kalau tidak paham berarti yang datang bukan manusia. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena itu ini acara pengajian mungkin agak khusus ya, cuma yang kenal para mustami dari Aula Jamu Takwa yang diasuh oleh Mubin Jaya, dan ketepatan desanya Ustaz Mubin adalah Pak Sobiri, Ketua Jamu Takwa. Sekarang anaknya Mas Haji datang, dan 7 bulan yang lalu kita di sini menyaksikan salah satu acara yang menegangkan mungkin bagi saya, karena ada apa itu keluluhnya, ada maket apa lama di situ, dan saya cuma diam, bukan khusyuk tapi tidak ngerti apa yang mau diomong. Alhamdulillah dengan tidak mengerti itu Tuhan Maha mengerti. Sekarang kembali ke sini sudah hamil 6 bulan. Ya, karena hablum minallah, hablum minannas. Jadi begitulah. Mau dipahami tidak tahu saya kalau ngomong ya semau saya ini. Ketepatan menjelang bulan Ramadan itu, kalau orang Jawa itu kan bilang Rajab ruwah poso, bulan Rajab, bulan Saban, bulan Ramadan. Tidak pernah baginda Rasulullah itu puasa penuh selain Ramadan dan selain bulan-bulan yang lain, kecuali di bulan Saban. Nabi pernah puasa penuh 1 bulan di bulan Saban. Karena itu perintah pertama kali turunnya umat Islam berpuasa itu diturunkan di pertengahan bulan Saban. Makanya ada peringatan nisfu Saban. Di dunia, terutama di Indonesia, mungkin di Irak, mungkin di sebagian Pakistan,
itu merayakan perayaan Yesus Sabat. Kenapa diperingati peristiwa Yesus Sabat? Ada beberapa hal. Satu, di bulan Sabat itu diperintahkannya semua makhluk di dunia untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diperintahkan pada saat pertengahan bulan Saban. Ketika diperintahkan selalu berselawat pada baginda Rasulullah, 70.000 malaikat, bahkan ada yang mengatakan 700.000 malaikat di singgasana 7 langit 7 bumi. Salah satu ada malaikat yang bertengger menunggu di atas gunung, namanya Gunung Qaf. Al-Haqqatul Haqqah itu kata-kata Qaf. Jabal Qaf itu yang nampak itu tidak banyak, tetapi yang paling ujung di antara gunung di bawah laut itu bertemunya persis di bawah Ka'bah. Sehingga peristiwa kiamat nanti itu dimulai dari tenggelamnya Ka'bah. Urat di bawah laut itu bersambung Gunung Qaf itu di seluruh dunia. Semua gunung itu pusatnya ada di bawah Ka'bah. Sehingga nanti kalau Gunung Qaf itu tenggelam, semua dunianya akan ikut tenggelam. Makanya ada surat Qaf itu menceritakan tentang berapa seksika itu ada nanti. Ada salah satu malaikat itu yang selalu terbang dari atas Gunung Qaf itu ke Gunung Qaf yang lain, yang di muka bumi maupun yang di dalam bumi. Itu sekejap mata bisa sampai. Sekali tarikan nafas itu malaikat itu bisa kemana. Tetapi ketika Tuhan mengatakan dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada semua malaikat untuk berselawat. Satu malaikat ini lagi asik dengan wiridan membaca Subhanallah. Subhanallah. Memuji kepada Allah. Tiba-tiba malaikat Jibril itu melihat ada salah satu malaikat yang menyebut Subhanallah. Padahal diperintah sama Allah untuk berselawat bagi baginda Rasulullah, tapi dia tidak melakukan. Itu patah sisi sayapnya, dia nggak bisa terbang lagi dan menangis di atas Gunung Qaf. Mau pindah itu tidak bisa, menangis. Didatangi sama malaikat Jibril, kenapa engkau menangis malaikat? Aku tadi terlena, ingat Tuhan, sehingga tidak ingat firman-Nya yang mengatakan aku harus bersalawat pada Rasulullah. Sehingga kelupaan saya pada selawat itu mematahkan sayap saya. Saya tidak bisa terbang lagi. Lalu malaikat Jibril naik ke langit dan bicara dengan Allah. Wahai Allah, itu ada malaikat yang patah. Kenapa? Karena tidak berselawat. Bilang sama Rasulullah, kalau dia memaafkan, dia akan utuh kembali patah sayapnya. Rendahkan malaikat itu kepada baginda Rasulullah dan minta maaf. Ya Rasulullah, maafkan saya karena Allah perintah Allah untuk menyebut namamu, aku lupa. Sehingga satu sisi orang yang hanya cinta pada Allah, tidak melalui wasilah, itu juga tidak bisa. Tidak bisa orang menuju Allah langsung karena Allah perintahkan untuk bisa sampai di sana itu banyak cara. Di antaranya bulan ini harus banyak diisi dengan selawat. Banyak selawat, apa terserah. Tapi setidaknya yang paling singkat itu tadi. Selawat itu betapa hebat
selawat namanya sholawat usiliyah. Jadi kalau habis tahlilan itu, habis acara pengajian, perkawinan, itu biasanya ada yang bilang begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus para jamiah yang datang jawab apa? Sholli alaihi. Terus bubar. Nah itu syarat usia. Itu kalau disebut mereka seolah diusir pulang ya. Oh makanya kalau sekarang salam bubar sudah. Syarat usia. Itu yang pertama. Yang kedua, dipindahnya kiblat dari Palestina di Yerusalem sana. Ketika 3 bulan 7 hari dipindah kiblatnya ke Mekah. Itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga, cucu beliau, putra dari Ali bin Abi Thalib, Husain, lahir itu di bulan Sa'ban tanggal 15. Nabi melakukan pernikahan dengan Siti Hafsah dan Juwairiyah itu di bulan Sa'ban. Kemudian kita diperintahkan lagi untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena apa? Di pertengahan Ramadan itu amal kita itu akan dihisab dan dikembalikan pada bulan Sa'ban. Selama setahun amal itu akan dikembalikan dan akan ditarik ke langit agar amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Sa'ban kalau siapa tegur di jalan itu kita nggak usah niru. Tapi kalau orang niru, sila kalau mau coba. Malam di Sa'ban itu, saya beri jalan sholat itu sunnah 2 rakaat. Itu bacaannya hanya surat Ikhlas, Fatihah, Ikhlas, Fatihah, Ikhlas. Fatihahnya 1000, Al-Ikhlasnya 1000. Dimulai dari sholat Isya. Itu alhamdulillahirrahmanirrahim, rakaat awal, rakaat tsani, qul huwallahu ahad. Itu sampai menjelang subuh itu hitungannya Fatihahnya 1000, qulhunya 1000. Ini udah lewat ya. Jadi harus dicoba. Niat aja tahun depan semoga bisa seperti itu, agar dicatat bahwa kita pengen seperti itu. Dan kalau tahun depan kita lupa, kita janji lagi untuk tahun depan. Kita lupa lagi, janji lagi. Ya Allah, moga-moga saya kemarin lewat Sa'ban dan bisa ya Allah. Saya pengen dulu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu membaca Qulhu 3 kali sama dengan membaca khatam 1 Quran. Jadi saya sholat witir di itu Sa'ban seperti maghrib. Langsung kita tempat akhir yang kedua, baca aja Qul 1, Qul 2, Qul 3. Itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Tetapi itu diberikan kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada Utsman, hanya kepada Sayyidina Ali. Karena apa? Sayyidina Ali itu kalau jalan ke Saud ke pasar, itu melihat betisnya perempuan yang bukan mahram, dia kembali dan tidak keluar puasa 3 hari. Nah sekarang kalau kita mau niru Sayyidina Ali, jangan hanya kulhunya, itu hanya, tapi kan susah. Misal sekarang Haji Karim misalnya disuruh begitu nggak bisa, dia kan kerja di pandai. Kalau itu melihat itu bukan hanya betis itu, tapi betis-betis yang lain juga kelihatan. Nah itu nggak bisa keluar isinya 3 tahun itu. Tapi nggak apa-apa itu. Ya Allah, saya ini banyak dosa ya Allah. Ini saya ajarin doa yang agak ngawur ya.
Ketika orang itu sudah mentok, itu bisa berdoa dengan yang agak ngawur. Dan Tuhan suka walaupun ngawur. Tuhan, saya ini banyak dosa Tuhan. Seberapapun besar dosa saya, Engkau adalah Maha Maghfir. Artinya ini, seberapapun kejelekan yang saya buat, Engkau adalah Maha Pemaaf. Ayo Tuhan kita adu dosa saya dengan maghfir Engkau. Masa Engkau kalah dengan aku? Dosaku jangan sampai mengalahkan maghfir. Kalau Engkau kalah, masa Engkau Tuhan yang Maha Segalanya dikalahkan oleh makhluk yang berdosa seperti saya? Maka dari itu, terimalah salah saya. Itu Tuhan suka. Ya Allah, saya tidak nakal lagi ya Allah sekarang. Besok nakal. Kok nakal lagi saya? Ya Allah, besok lusa saya tidak nakal lagi. Kalau minggu depan nakal, ya saya janji lagi ya Allah. Tapi tidak pulang lagi, ya cuma janji aja. Itu tidak apa-apa. Namanya manusia kan boleh. Janji dengan baik, besok sudah jadi baik. Biasa. Dosa ratapi yang luar biasa sudah selesai. Ya, sehat kan godanya cuma berapa tahap itu. Digoda, gak usahlah sekarang bangun. Sekarang kamu harus bangun. Sekarang selalu khusyuk kok. Tapi saya kayak kamu gak kelihatan orang gitu kan. Nanti gak kelihatan orang, oh kamu paling khusyuk dan orang gitu. Nanti terakhir-terakhir kan kita khusyuk gitu. Alah, kamu gak akan diterima sama Allah. Itu kan cuma itu aja godanya setan berputar di situ. Kalau dari itu sudah kita mesti menang lawan setan. Cuma kan dia susah kalau sama-sama setan ya. Susah dikalahkan setan. Ketika mau dinaikkan ke langit itu, manusia itu kan semua kita itu lahir itu punya pengawal namanya malaikat. Malaikat yang awal kita itu kan namanya malaikat hafal. Malaikat hafal itu mencatat dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Bangun, tidur, selalu amal kita tidur sebagai khawatir. Dan itu tiap malam dinaikkan lebih-lebih pada saat diri susah. Dan amal itu akan dibawa naik lagi. Berangkat ke sana, khawatir. Melihat orang Pakutan ini, sholatnya Masya Allah. Bagus sholatnya ini, betul sudah. Salah satu orang yang sholatnya benar itu kan menghadap kiblat. Ya, badannya menghadap kiblat, pikiran yang mana itu soal lain. Orang khusus yang penting menghadap kiblat. Itu soal lagi Allah Akbar, ingat hutang, ya, itu soal lain. Yang penting menghadap kiblat. Susah, apa rezeki ekonomi, perkara dalam rumah tangga itu soal lain. Tapi yang penting menghadap kiblat. Tapi kalau dalam menghadap kiblat itu jadi tidak khusyuk, mana gitu. Kan syaratnya itu orang khusyuk. Dan syaratnya imam yang hebat itu kan bukan lebih tua, bacaannya bagus, hafalannya banyak, bukan. Syarat imam yang paling utama itu satu, harus ada makmumnya. Hebatnya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dikaya-kaya lah kayak orang Bismillahirrahmanirrahim kayak pokak. Tidak ada makmumnya. Itu bukan imam. Dan imam yang baik itu yang disukai makmum. Dan rata-rata makmum yang suka itu imam jangan panjang-panjang. Ya, karena panjang-panjang. Apalagi panjang karena sesuatu. Misalnya kita imam gitu kan. Biasa kalau ada orang di rumah itu kan idza jaa nasrullahi wal fath. Tiba-tiba disuruh jadi imam. Pas sudah baca Fatihah, awal qolin ada orang itu batuk di sebelah. Kita tahu itu. Oh ini batuk ini orang sana ini anaknya cantik. Saya baca yang agak panjang lah. Biar saya didengar orang baik dan nanti saya diambil menantu. Udah. Kok itu habis amin.
Ida waqatil waqi'ah, itu makmum sendiri. Khusyuk ini bukan soal khusyuk, karena ada batu tadi itu, makanya tidak terganggu. Ya sudah, kalau sudah ibadah aja. Apa yang lain? Tidak, saya suka ini kok. Saya paling suka itu kuliah sama kuliah yang kafirun sama ikhlas kulololah. Sudah, pakai itu aja. Kalau orang tanya itu, apa yang lain? Enggak, saya suka ini kok. Nah, kalau mau diganti, enggak, saya istiqomah. Pokoknya saya datang lebih awal subuh di masjid lebih dulu. Masya Allah, Ustaz itu, mohon maaf itu, guru itu, Masya Allah, istiqomah gak ke masjid. Jam 4 sudah di masjid. Ternyata dia datang awal itu agar tidak dimani orang lain. Wah, ini bukan kiai, ini bukan tuan guru. Nah, itulah sholatnya. Apa ini? Sholatnya orang yang khusyuk. Masih tidak ya? Ya, kalau ini habis, ya ternyata saya bisa bermanfaat itu karena ada ini. Coba ada ini. Ya, karena ada ini ya. Jadi membantu agar ini membantu agar bisa memahami. Dan ini evaluasinya. Coba kata ini, misalnya tadi malam atau sore itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang itu cekson. Kata-kata kepentingannya. Nah, ada pesan ini. Nah, udah. Orang yang sholatnya baik itu akan dicatat oleh hafadzah dan dibawa ke naik langit. Di langit yang pertama itu kan diketuk itu. Tok. Nah, ini kalau Ustaz mau ditanya itu cerita itu dari mana itu sumbernya itu? Ya, itu bisa dicari itu misalnya. Martin Lane itu nulis tentang Syiah Nubuwah, atau Manzuki itu nulis bukunya Asyah Nubuwah, sejarah Muhammad, ada yang dalam bahasa Arab itu menceritakan ini. Jadi ketika Nabi itu naik onta, tiba-tiba ada salah satu di bawah. Ya Muaz, tadi Muaz kesini. Nabi, ya sudah naik sih. Jadi Nabi itu naik onta itu dibangkangi oleh Muaz. Sahabat Muaz naik sedangkan. Ya Muaz, maukah kamu aku ceritai bahwa Tuhan itu dengan rahmat dan kebesarannya kita bisa naik onta hari ini? Iya Nabi. Maukah kamu tak ceritain sebuah hadis? Pernahkah kau tahu? Dan pernah Nabi. Jadi saya ikut aja apa yang mau dikatakan Nabi. Ini ditanyakan oleh sahabat Ka'ab kepada Ibnu Mas'ud. Ceritakan kepada kami sebuah hadis, sebuah cerita yang kamu alami yang kamu tidak akan lupa sampai kamu di hari kiamat dan kamu akan mendapatkan syafaat kita. Nah, ketika yang itu Nabi bercerita gitu, ada orang itu yang sholatnya dianggap khusyuk baik, jadi imam, semua persyaratannya syak. Ketika mau dibawa ke langit yang ke-1, diketok langit 1. Assalamualaikum, menjaga langit 1. Salam. Ada apa ini? Saya mau naik ke langit ke-1, mau menyerahkan amalnya orang sholat ini betul-betul khusyuk. Sama malaikat yang di langit pertama ini dijawab, wahai hamba, kembalikan amalnya, pukul
dibetulkan pada wajahnya orang yang sholatnya bagus itu. Karena aku adalah malaikat Sohibul Riba. Aku adalah malaikat yang menjaga dekat dengan berita Tuhan. Siapapun yang ahli riba, meskipun sholatnya bagus, tidak akan bisa lewat amalnya dari langit yang besar. Nah, riba itu kan suka membicarakan orang lain, suka nyampur urusan orang lain, suka kalau orang lain itu tidak suka kalau orang lain itu tidak bahagia, cenderung mirip dengan khawarij. Yang benar adalah dirinya. Kalau setan suka mengganggu orang seperti itu, membicarakan ini tidak penting. Ya tidak penting lah apa itu. Orang itu kok punya mobil ya. Tapi kalau berdoanya begini, ya Allah, orang itu punya mobil, saya tahu kerjanya bagus ya Allah, dan orang itu ahli sedekah ya Allah, sholatnya bagus ya Allah, moga saya dibagi rezeki seperti dia ya Allah. Itu boleh. Tapi hibah itu, ya Allah, orang itu kok punya uang banyak ya Allah, dari mana ya uang itu? Nah itu hibah, gak boleh. Ya hibah itu bahaya. Ini orang Ramadan ini jangan hibah, apalagi azab dalam hati. Hibah tanpa dalam orang bicara, tapi dalam hatinya hibah. Hatinya dengan hatinya sendiri, ruhnya dengan kalbun fuadnya sendiri. Maka itu ahli hibah itu tidak akan bisa amalnya naik walaupun sholatnya itu sampai, mohon maaf, itu sampai sininya beda. Sininya apa? Ya beda pokoknya. Ya sholatnya khusus, kalau sujud lama sampai nangis-nangis. Wah, waktunya sampai Masya Allah, imam ini khususnya sujud akhir lama seperti Rasulullah. Bahkan pada saat salam aku lihat matanya menetes. Ternyata khususnya dia itu gak bisa bayar utang. Jadi jangan kaget kalau ada orang hitam seperti ini. Itu bukan soal khusus. Ya soal khusus itu malah dilatih dan semampu kita lah. Yang penting ya khusus itu aja sudah. Dosa repot-repot. Nah, kemudian kembali ke bumi. Di mana susah paling ada orang yang amalnya itu karena dia itu ahli puasa, itu dinaikkan ke langit. Begitu naik langit kedua itu sama malaikat penjaga langit nomor 2 itu. Wahai hafadhah, kembalikan, pukulkan pada wajah. Saya adalah Sohibul Fikr. Orang ini puasa, orang ini sholat, tapi tidak pernah perhatian terhadap orang fakir. Tidak pernah mau menolong pada orang lain yang membutuhkan. Entah pikiran, entah tenaga, entah nasihat. Lebih-lebih tanpa harta pun orang ini fakir. Maunya menang sendiri, egois, tidak mau ngurusin orang lain. Dia ahli sholat, dia ahli puasa. Kembalikan. Suatu saat diambil amal orang-orang di bumi, ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, naik ke langit nomor 3. Di sana itu semua kayaknya mau diterima sahabat menentukan amal. Kata langit yang nomor 3, kembalikan ini. Orang ini tidak bisa naik ke langit walaupun dia sholat, sedekah, dan puasa. Karena apa? Saya adalah Sohibul Ujub. Orang ini ada sombongnya, ada ujubnya. Puasa iya, tapi ada sombongnya. Sholat malam iya, tapi ada sombongnya. Makanya kalau tidak berhati-hati, kalau kita bangun malam, misal di sini mau sholat malam, keluar dari rumah, berangkat ke aula ini mau sholat malam, ternyata ada orang yang tidur di sebelah, lalu dia di dalam bagiannya itu ada keluarga yang namanya ujub. Kenapa tidur? Kok kayak saya sholat? Jangan-jangan yang tidur itu lebih bagus
sekarang dia bertemu dengan entah siapa, entah mimpi kan harus bagus, entah ketemu Pak Sambo, ya ketemu Pak Sambo kan enak, orang besar, jenderal, terus tiba-tiba saya mau diajak jalan-jalan, kasih uang 1 miliar, kasih mobil, kasih Apple, kasih rumah, sudah mau diterima, dibangunkan istri. Jadi gak dapat kan? Sama dengan ini, makanya kalau kita sholat aja orang tidur ya harus diganggu. Karena orang tidur itu sekarang, di zaman sekarang itu amal ibadah dia bagus, dia tidur. Orang tidur kan gak bisa diajak riba, orang tidur kan gak bisa diajak bertengkar, orang tidur kan gak bisa marah, orang tidur kan bagus, tidak bisa maksiat, berarti kan bagus. Nah, nanti kalau Ramadan sampai itu menjadi ibadah yang bagus, tapi sholat subuh tidur. Subuh kalau bangun jam 5 sore atau jam 6, bangun sebentar, sholat asar, buka puasa, lalu yang syariatnya buat. Lah terus sholat duhurnya gimana? Mana ada orang tidur wajib sholat? Nah, mau kita tidur aja ya. Asal tidak diketahui yang wajib, yang mau bangunkan dilihat mulai duhur, udah bangun, mendekati asar itu bangunkan. Sholat. Oh iya saya belum sholat. Sholat di akhir, asalkan ingat Tuhan itu bagus. Atau sholat akhir tapi di kepada Tuhan itu bagus. Sholat jam 2 itu bagus. Sholat yang bagus yang penting kan awal waktu. Tapi setelah awal waktu pulang ibadah sama orang. Kan lebih baik ya sholat akhir. Tapi tetap ingat saya belum sholat. Saya ingat Allah. Akhirnya kan seperti itu. Makanya kalau mau sholat maghrib agak telat itu kan sudah sholat isya itu bagus. Atau sholat isya seperti saya berjalan, sholat isya lalu sholat sunnah dibilang dibaca itu luar biasa itu. Ya misalnya Allah tidak selalu informal sudah selesai asin berulang sampai sebisa mungkin dari alif lam mim itu sampai subuh hafal Quran. Sholat sunnahnya saya berikan di jalan itu. Habis sholat isya sampai subuh itu khatam Quran. Makanya ada kata-kata wudhunya Syekh Abdul Qadir Jailani isya itu dipakai sampai subuh. Nah kalau kita muridnya kan harus seperti itu, ya tidur aja jam 10, nanti bangun jam 4, ya, bangun wudhu sholat isya sebentar sudah subuh. Tapi kan sholat isya wudhunya dipakai sampai subuh. Nah hidupnya di awal. Nah itu boleh gak apa-apa, asalnya gak bablas bukan. Gak bablas. Ini tidur kok subuhnya kodok. Sholat subuh saya kodok ya. Gak tahu kalau di sini orang bagus-bagus ya. Tapi pernah ya ada lagi ya sholat kodok itu apa? Tahu ya? Sholat subuh jam 7 itu atau sholat subuh jam 8 itu kan kodok ya. Di sini ada yang sering kodok ya. Pernah ya? Pernah. Tuan Guru Azizi pernah kodok? Pernah ya? Oh bagus. Maksud saya begini, kalau ada maaf kalau ada orang alim setara kiai kalau di Jawa, setara tuan guru di Lombok Mataram sini, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, kalau ada tuan guru ditanya, tuan guru apa tuan guru pernah kodok sholat subuh atau kodok sholat yang lain? Terus dia jawab, alhamdulillah nggak pernah. Itu berarti bukan hanya Tuhan Guru, itu di atasnya Nabi Muhammad. Karena Muhammad itu pernah kodok. Kanjeng Nabi besar, Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu pernah kodok. Habis perang capek, jalan sama Bilal masuk di gua lalu beristirahat. Kira-kira kalau
di sini mungkin setengah 5, setengah 6, setengah 5. Itu kelihatan. Nabi, kau nampak lelah Nabi. Iya bilang capek saya. Kalau kita naik, Nabi itu kan punya sifat maksud gak bisa salah. Ya pasti kita tahu Nabi itu punya sifat maksud gak bisa salah. Tapi kan Nabi itu ciptaan Allah. Kalau Allah bikin salah kan gak apa-apa. Sama dengan ini kasusnya. Begitu sampai terus bilang Nabi, monggo silakan tidur. Nabi yakin gak apa-apa. Karena apa? Nabi saya bangunkan. Kan saya biasanya azan. Saya yang azan subuh itu bisa saya. Jadi tidak usah, sudah silakan tidur Nabi. Ternyata bangunnya dari Nabi itu ada di sela itu matahari masuk itu kena pipinya itu panas. Kan Nabi bangun, apa yang terjadi? Bilal tidur. Bilal, gimana kamu? Kenapa kau tidur? Ya Allah Nabi, saya juga capek. Oh ya apa-apa yuk. Begitu bangun langsung tayamum, langsung sholat subuh. Nabi itu pernah kodok. Kalau ada tuan guru tidak pernah kodok, itu kan di atasnya Nabi Muhammad. Maka itu jadi orang alim itu jangan sampai berbohong pada diri sendiri. Itu adalah riba dalam membicarakan diri sendiri. Dan itu adalah ujub dalam diri sendiri. Kemudian selesai puasa, zakat dia selesai, kemudian dia sedekah, dia sholatkan juga khusus. Oh ini ke langit dan ke tempat. Di sana bertemulah dengan malaikat. 1 lolos, 2 lolos, 3 lolos, 4 tidak lolos. Karena apa? Karena saya adalah ashabul ujub, ashabul riyad. Orang ini puasa, tapi ada riyadnya sendiri kalau dilihat orang. Dia mengakukan dirinya dijadikan imam, dia itu bangga jadi imam. Padahal jadi imam itu kan tidak boleh. Harus, ayo misalnya, mari gitu kan. Bukan soal tua dan muda, terserah. Yang bakal jadi imam itu adalah karena ditunjuk sama Allah, tidak boleh mundur itu. Kalau sudah disuruh, udah maju. Apalagi sholat duhur, kan ringan gitu kalau baca surat. Duhur, saya loban. Enak kan? Kalau maghrib, isya, subuh agak berat. Kan harus baca ayat. Baca ayat. Walau di kalimat, walau di ayat itu kan. Misalnya Allahu Akbar walaqdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar boleh. Kepanjangan ini. Rakaat kedua walaqdallin amin. Nun. Allahu Akbar boleh. Besoknya Alif lam mim ro. Agak kaf ha ya ain shad boleh. Kalau kita ikhlas, tapi yang makmum merasa pendek sih. Padahal mestinya senang kalau pendek. Tidak boleh kita ngimam panjang-panjang. Tidak boleh. Khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Tidak boleh semuanya panjang. Khutbahnya panjang, sholatnya panjang. Orang jadi takut masuk Islam. Khutbahnya panjang, sholatnya panjang. Capek saya, ngeri masuk Islam. Makanya sama dengan orang yang bertoriko, ada banyak keringanan. 165, tidak apa-apa kalau merasa itu. La ilaha illallah. 30. Selesai. Coba jadi toriko terus jadi imam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 165 kali dengan bacaan yang pelan. Itu yang dengar itu takut masuk toriko. Panjang ya. Capek. Apalagi pergi, tawaruki. Capek. Belumnya duduk terus kemudian bikin dirinya 1000 bulan. Pakai alat. Yang dia itu pasti gak akan dia masuk toriko.
itu biasa aja ya. Kalau bisa setelah kita itu hebat di dalam bertoriko, di dalam berwirid, sembunyikan seolah kita ini bukan orang toriko. Makanya orang toriko itu tidak perlu kayak misalnya yang jualan di pantai, misalnya di Sungigi, di mana sana itu yang agak lebih parah itu. Ya saya bisa ngomong parah karena saya sembunyikan itu ada, saya pernah di sana. Tidak apa-apa gitu kan, tidak apa-apa. Oh, melihat surga tidak apa-apa, kan melihat neraka juga tidak apa-apa. Kalau saya bilang di sana berarti saya masuk neraka. Tapi kalau melihat kan tidak apa-apa, cuma melihat neraka ya. Tidak apa-apa, sama. Ya sudah gitu. Lihat orang militan sana tuh, orang-orang itu dagang sama bawa tas tuh. Gak akan ada yang beli. Makanya biasa aja gitu, keluar dari sini biasa gitu kan. Biasa kayak ayah saya guru toriko, suatu ketika itu wisata di Dewi ada pemandian di Batu. Ayah saya itu pakai celana kayak begini, yang ada talinya itu. Zaman dulu, bukan kayak suatu warung, bukan di bawahnya, bukan di bawahnya, lutut tapi di atasnya. Renang itu ya, itu. Ayah saya itu berenang. Begitu saya habis berenang, saya itu berhenti terus lihat ayah saya. Terus batin saya dalam hati saya, ayah saya ini kan guru toriko, rektor, pimpinan pondok, kiai besar, korengan pakai celana pendek. Itu saya cuma batin dalam hati. Begitu renang dekat saya itu, tiba-tiba di sebelah saya itu ayah saya itu bilang, kalau saya renang pakai serban, tenggelam saya. Lihat apa saya ini biasa aja gitu. Kalau kita mau busuk, jangan dilihat orang di kamar, kan? Tutup dan kamar, sholat mau berapa puluh rakaat terserah. Tapi kalau banyak orang, jangan. Ada kuat ya itu 12 juga. Ini sudah 12 lagi. Ya, saya berapa tadi? 4. Ingat ya. Ya, bagus sekali. Setelah itu berputar lagi dunia. Semua apa itu disimpan. Ahli umroh, haji, sholat, sedekah dan lain sebagainya. Itu dinaikkan naik yang nomor 5. Sampai di sana itu ditolak amal semuanya. Katanya dia kembalikan bilang, kalau kembalikan, tampakkan kemukaan. Karena apa? Ana ashabul kibr. Saya adalah penjaga sahabatnya orang takabur. Merasa dirinya lebih baik dari siapapun. Dia memang alim, tapi nganggap orang lain tidak alim. Dia memang hebat, nganggap orang lain tidak hebat. Dia memang ahli kuasa, tapi orang lain jangan tidak ada yang bisa seperti dia. Itu adalah takabur. Dan saya kasih kali. Setelah nomor 5, nomor 7 ya. Atau salah saya. Nah ya. Nah, begitu sampai nomor 6, semua amal ini dihitung, semua kebaikan ini dibawa ke langit nomor 6. Itu dibawa amal itu seolah pengantin itu diiringi dengan berbagai amal seperti ada pengiring pengantin. Dan seperti warna itu seperti sinarnya matahari naik ke langit nomor 6. Tiba-tiba di sana itu ditolak karena apa? Malaikat penjaga langit nomor 6 itu bilang, pukulkan ini pada wajahnya. Pada ini tidak pukulkan. Kenapa? Aku adalah ashabul rahmat. Saya adalah sahabat rahmat. Orang ini hebat, tapi tidak pernah punya kasih sayang. Hafal Quran, tetapi tidak ingat bahwa di tengah-tengah Quran itu ada biasanya kalau mushaf tulisan Quran lama, itu ada tulisan merah, tidak tahu atau hitamnya lebih tebal. Apa bunyinya? Apa maknanya? Dari akar kata apa? Latif, ya kan? Apa maknanya latif? Lembut. Sebelum kita mengatakan
Quran kita harus bisa melatih dari alif lam mim sampai wailalah. Itu harus bisa, bukan hanya sabar, bukan hanya syukur, bukan hanya ikhlas, bukan hanya itu. Di dalam aspek itu harus dijaga satu. Setelah itu harus punya sifat lembut. Lembut itu apa? Sedih ataupun susah, wajah kita tidak boleh tidak senyum. Itu lembut. Jadi tidak ada yang tahu kalau saya itu susah. Tidak punya uang. Gimana? Iya saya susah. Kenapa susah? Iya saya susah. Ini tak bisa punya uang, ini susah. Rumah tangga begini, tak ekonomi begini. Oh jadi tidak punya uang. Iya. Ayo ke sini. Datang ke orang jamu takwa. Alhamdulillah. Terus ada apa di sana? Ayo nangis bareng. Sama-sama gak punya uang gitu. Jadi uang itu penting. Saya pilih nangis. Apakah itu? Sudahlah, uang itu memang penting, tapi vital ya. Vital. Dan itu asal rohmah itu di langit yang menuju bahwa marah pun itu kita tidak boleh. Marah pun itu kalau bisa ditahan. Ya kalau mau marah itu kalau pergi dan diam, jalan gitu kan sendiri gitu. Terus kalau misalnya tubuhnya itu tidak bisa latihan sama orang, sekarang latihan sendiri. Ada orang, tidak ada orang, belajarlah terus tersenyum. Dan jalan ketemu apa itu gardu, ketemu pohon, ketemu latihan, ketemu ayam. Itu latihan. Masa-masa seperti itu adalah masa seperti dari Allah Subhanahu. Masa-masa seperti itu adalah peralihan dari kita yang menjadi lebih baik. Itu pasti ada ujian. Dan kita harus latihan. Sudah senyum aja kalau Tuhan. Gimana? Susah. Susah. Apa repot sekarang? Enggak. Repot. Ya kayak ditanya gitu. Katanya polisi sekarang itu buruk ya. Enggak. Tapi buruk banget. Jadi kan ya, jadi kata-kata yang seperti itu. Kita harus hati seperti itu adalah kemudian ditujukan dari mana. Nabi itu diludahi orang bantu ibu itu tidak marah. Karena apa? Karena sudah selesai. Wah, dia talatuf. Hafal Quran itu juga susah. Sekarang kalau orang mau ke rumah di pondok saya itu ada orang dari luar sana tanya, Pak, kalau pondok di sini nanti bisa hafal Quran ya? Saya tanya, apa hafal Quran? Nanti hafal Quran itu kan orang tuanya bisa masuk surga gitu. Itu kan berarti menggolimi anak. Sama hafal Quran? Enggak. Lu ngapain Quran? Hafal Quran enggak sampai hafal Quran. Berarti saya kan mau numpang masuk surga menggunakan kezaliman, kekejaman sama terhadap anak. Makanya anak itu gak usah digitukan. Sudah, nah mau Al-Quran kan? Iya, ya sudah. Pak, tak mau, ya sudah. Turutin aja. Pak, saya mau sekolah, Pak. Ya sudah. Pak, saya malas kasih, Pak. Ya sudah. Tidak usah berdoa apa-apa. Berdoa yang baik saja kita tidak coba. Ya Allah, moga-moga saya jadi baik. Ternyata kita tidak baik. Apa dia tidak berdoa? Makanya kita tetap aja berdoa. Ya Allah, moga-moga anak saya ini dapatnya. Ya, pokoknya yang bahagia jadi orang soleh. Ternyata tidak soleh juga. Saya pondokan moga-moga jadi orang hebat juga. Ternyata hebatnya itu main judi. Dan itu seperti itu kan. Dan itu sudah cobaan kita memang. Kalau tidak kuat ya sudah minta ya Allah, anak saya kok nakal ya Allah gitu. Pasti juga akan tanya, itu anaknya siapa? Ya anak saya, nah iya sudah. Tapi kan tidak jauh-jauh. Ya, tidak ada itu kalau buah mangga jatuh itu di bawah buah pisang kan enggak. Kalau ada anak nakal, dia bapaknya nakal. Kalau anaknya nakal, bapaknya tidak, berarti kan cobaan. Tidak aja juga. Nah, kalau anaknya banyak cobaan karena namanya ya hidup-itulah harus banyak cobaan, banyak ujian laundry. Nah itu. Nah setelah di Ashabur Rahmah, sekarang naik yang paling akhir. Mereka yang sholatnya bagus semuanya sudah selesai, wiridan bagus, sedekah, sholat, puasa, semuanya selesai.
itu dinaikkan ke tingkat langit yang nomor 7 dan semua ini selesai, semua bagus, tinggal di langit yang nomor 7 wiridannya istiqomah, ngajinya bagus, ajarnya bagus, kerjanya bagus, nafkahi keluarga bagus, sedekahnya lancar, sholatnya tepat waktu, tidak pernah kotor, kadang-kadang boleh sekali-kali, puasanya juga begitu, kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak, gitu kan, kecuali Ramadan. Kalau puasa utama Ramadan dibayar setelah Ramadan, semua selesai. Itu semua dinaikkan lewat 1, 2, 3, tidak hibah, tidak ujub, tidak fakir, tidak pelit, tidak takabur, tidak ujub, naik. Sudah tidak pernah tidak memperhatikan orang, rahmahnya terhadap kasih sayang naik. Di langit yang nomor 7 itu masih ada satu hal lagi. Disitulah malaikat Abadul ditanya, ini siapa? Ini orang takutan. Kenapa? Ini waktu nisfu sabar sudah lewat, itu meninggalkan ngaji. Terus apa? Iya, semua sudah selesai ya. Amalnya sudah. Apa sekarang? 1. Aku adalah malaikat ashabul fil. Jadi saya adalah malaikat yang menjaga ashabus sahibul fil. Saya adalah malaikat yang mengawasi bahwa orang ini kadang berpikir, kadang tidak. Sholat iya, kadang Allah, kadang tidak. Berdoa iya, tetapi kadang-kadang doanya bukan untuk diserahkan keikhlasan, tetapi ada karenanya. Dan itu tidak apa-apa. Karena itulah sahibul dzikr itu ada di langit yang nomor 7. Dan kalau Bapak Ibu Torikot itu sudah sampai pada di langit yang nomor 7, kita sudah berpikir Torikot, sudah di situ. Makanya 1, 2, 3, 4, 5 tetap harus dilakukan. Tidak boleh karena di situ terus melupakan segalanya. Wah, sudah ikut pikir, sudah majlisnya Torikot, sudah putrian, terus sudah rasa sholat sekarang. Puasa, sudah tidak usah puasa. Sudah, saya sudah pikirnya Allah, sudah kenal dekat sama Allah. Nanti masuk surga, kita minta orang dalam nanti akan membantu kita masuk. Boleh saja. Tetapi setelah lolos yang di situ pun itu naik ke langit berikutnya. Naik berikutnya itu Allah lalu bilang sama mereka, semua pada berkumpul di bulan Sabar ketika amal kita dinaikkan. Dan di sana Allah bilang, engkau yang mengawasi hibah malaikat, engkau yang mengawasi ujub, engkau yang mengawasi fakir, engkau yang mengawasi rahmah, engkau yang mengawasi takabur, engkau yang mengawasi zikir. Aku di atas itu adalah Maha Raqib. Aku tetap mengawasi pada hamba-hambaku. Jadi jangan lupa Allah itu Raqib, mengawasi kapan kita lengah, kapan kita tidak. Karena itulah lengah pun tidak apa-apa, asal kita tetap tadi, saya lengah dalam keadaan dosa, engkau penuh dengan maghfirah. Kalau engkau kalah sama saya, ya malu engkau Tuhan. Masa saya kecil berdosa bingkai engkau maafkan, berarti kalah maghfirah dengan saya. Itulah di situ itu akan berputar kita bahwa Raqibnya Allah itu maha melampaui segalanya. Karena itulah orangnya di atas Raqibun itu satu. Dia memang ahli itu, tapi bukan untuk aku. Dia ahli itu tidak pernah ingat aku. Dia sholat, tapi dia pengen lihat orang. Dia hibah, tidak pernah. Aku juga mengawasi itu. Nah, karena disitulah kita harus hati-hati betapa nanti yang di sana itu ketika kita mati. Itu seperti di surat An-Nazi'at itu. Wan-Nazi'at bin-Aston. Apakah malaikat nanti kalau tanpa Raqibun itu jatuhnya untuk moga-moga kita nanti para malaikat kita berusaha sebaik mungkin. Persoalan hasil akhir itu adalah wilayah Allah yang tetap kita akan berusaha, dan wilayah akhir adalah maghfirahnya Allah. Kita yang penting ya moga-moga nanti pada saat kita pulang di jam putusnya itu seperti kita itu tidur yang tidak bisa bangun dan sudah selesai
Kalau kita sudah seperti tidur lalu kita mati, pisah ruh kita itu sama badan. Ruh ketika pisah sama badan itu pasti ruh itu merdeka. Karena apa? Ruh yang sekarang tersiksa hidup kita itu. Kita butuh minum. Saya butuh cuma satu, dikasih dua. Bingung jasad ini. Mau pilih yang mana? Yang satu ini nggak ada airnya. Saking beningnya ini seperti tidak ada airnya. Ya. Hati yang bening itu ya seperti ini. Saking beningnya seolah air ini tidak ada. Saking beningnya kalau dipegang seolah gelas ini tidak ada. Ikhlas itu di sini. Ikhlas tanpa taat juga tidak ada gunanya. Taat tanpa ikhlas tidak ada gunanya. Moga-moga kita di sini ikhlas, taat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak bisa memanjangkan lagi, ini persis setengah 12. Kesana lagi kan 1 jam lagi. Jawa kan sekarang setengah 10, setengah 12, setengah 12. Nah, sekarang setengah 11. Kalau di Jawa ini setengah 11. Dan saya tidak bisa memanjangkan ini karena lapar saya. Biasanya kan datang itu dikasih makan ini dulu. Jujur saya, jadi baru kali ini disuruh ngaji, disuruh lama tapi tidak dikasih makan. Dan jujur saya lapar saya. Nggak apa-apa, bicara disimpan gitu. Oh, kalau dikasih makan ya. Itu berarti kan kita tuh hibah pada diri kita. Jadi jangan berharap terlalu banyak. Kalau kita berharap terlalu banyak itu, kalau tidak itu akan kecewa. Makanya kuncinya bagus. Jangan terlalu berharap lebih. Berharap apa adanya itu. Jadi kalau jatuh itu nggak sakit. Jadi harapannya itu dikit aja gitu. Moga-moga nanti kalau pulang malam Jumat, kemarin ya Jumat pagi, moga-moga malam Jumat nanti pulang buka pintu, istri menyambut kita karena malam Jumat adalah malam sunnah Rasul. Ya kan? Sunnah Rasulullah. Malam Jumat sunnah Rasul. Tiba-tiba di aula sini mau mengadakan khususian misalnya atau istighosah atau peringatan yang dirutinkan istiqomah dijatuhkan malam Jumat. Istighosah kita harus rutin malam Jumat di sini. Terus sudah ikut pamit sama istri. Yang ini mau istighosah di aula. Oh ya, nggak apa-apa. Sini berangkat nggak apa-apa. Berangkat tuh jalan. Tiba-tiba di tengah jalan itu jadi bingung. Apakah istiqomah istighosah atau malam Jumat di rumah? Itu kan sama-sama baik. Makanya yang susah itu kan al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Kalau ditaruhkan kebaikan itu ditinggalkan jadi tidak baik sebetulnya. Maka dari itu ya jangan terlalu lurus-lurus. Kalau diajak malam Jumat itu istrinya tanya, mau makan istighosah kok di rumah malam Jumat? Milih mana? Di sini istighosah lama dapat pahala, di rumah kumpul istri juga dapat pahala. Milih mana? Kan susah. Pilih yang ringan yang suka. Di rumah. Tidak apa-apa, tapi saya kan ganggu. Kamu udah mulai gak istiqomah ya. Saya tanggap, mudah tadi. Iya ya, masa segama sama istri dikasih pahala. Ini dikasih lah. Kalau ingat sama Allah. Tapi jangan keras-keras ya kalau ingat sama Allah ya. Kalau misalnya ngumpul istri malam Jumat terus masuk kamar, jangan. Tapi biasanya pada ujung itu. Ketika gak apa-apa saya ngomong apa adanya, saya suka gak apa-apa, saya gak bener gak apa-apa, saya mau tahu gak apa-apa, saya mau sini gak apa-apa, saya udah selesai sama urusannya seperti itu. Saya pengen ngomong apa adanya. Ketika seluruh Jumat ini akhiri kemudian kita bisa mau keluar yang kenikmatan yang mungkin gak ada tadinya. Terus kita ucapkan Allahu Akbar. Itu Allah suka karena apa? Ada bekas kenikmatan yang menyebut nama Allah. Tetapi setan kan ganggu. Masa begini pun namanya Allah? Jangan gitu kan. Makanya kita jangan lupa. Tidak apa-apa kita pas kamar terus bla bla bla, ketawa, guyon, peka-pekaan, terus kemudian ya begitulah. Selesai itu mau Allah Akbar, tapi jangan keras-keras.
Oh, sama istri masuk. Oh, tetangganya pasti tahu. Oh, ini pasti ikut pengajian di Pakutan ini. Ini pasti ini lah. Sebentar lagi saya sholah ini. Ya kayak salah gitu kan. Artinya apa? Bila itu kalau saya ala sholah itu kan nengok ke kiri. Kalau saya ala falah itu nengok ke kanan. Artinya apa? Sholat itu bagus, tapi kemenangan antara ikhlas kita sholat itu jauh lebih bagus. Khaya ala sholat itu nengok. Jadi kalau adanya Bilal itu kalau sudah sampai pada khaya ala sholat itu pasti melihat ke kiri. Khaya ala sholat. Kalau khaya ala falah itu tangan kirinya diam kiri. Khaya ala falah. Khaya ala falah. Artinya apa? Di hakikatnya itu sholat itu tidak akan bisa ada apa-apanya, tapi kemenangan kita terhadap sholat nanti itulah yang jadi kemenangan. Makanya kalau ada nanti kalau yang disebut itu kalau arahnya adanya cuma lurus gitu, oh itu pasti PDI. Kalau bekar ya manduk begini, tapi kalau itu harus tahu. Coba besok lagi. Walaupun tidak segratis itu, tapi Bilal selalu kalau pada saat sampai itu selalu melihat ke kiri, bukan lihat ke kanan. Nah itu tandanya, oh orang ini berarti pernah ngaji. Kalau sama berubul karangannya Imam Ghazali. Kan gitu itu. Guys, ya terserah bisa mau nunduk sebelum ini nggak apa-apa. Yang ada sedikit itu nengok kanan dan ke kiri. Nah karena itulah istighosa atau malu Jumat terserah pilih. Dan setan gangguannya seperti itu. Ayolah sekarang istighosa berangkat. Jangan berangkat. Kenapa berangkat? Kasihan istri di rumah. Bingung jadi itu setan yang pertama itu kan. Berangkat begitu. Nah gini loh kamu tuh istighosa. Kamu udah khusyuk kamu, ya kan kamu itu khusyuk dilihat orang itu senang gitu kan. Kalau gak lolos, naik lagi gitu. Wah kamu sekarang sudah hebat kan. Terakhir godaan setan, amalmu itu tidak akan diterima sama Allah. Itu terakhir godaan setan agar kita itu putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu beramal yang sebisa mungkin, sholat yang semaksimal mungkin, wiridan yang sebisa mungkin, dan yakin amal itu akan dicatat oleh Yang Maha Raqibun, Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Karena itulah ini menjelang puasa. Ada satu hal puasa itu kan mungkin puasa menahan dari minum, puasa menahan dari makan, puasa menahan dari pandangan, puasa menahan hawa nafsu. Ada puasa yang lebih hebat, menahan hati agar tidak buat tonton pada orang lain, pandangan, pikiran, kerentak, syirik, menuduh orang lain tidak baik. Itu puasa yang paling hebat. Karena itulah nanti di bulan puasa kalau ada apapun jangan kagetkan. Bulan-bulan apa itu orang ada itu siapa itu Allah bawa anak muda itu. Wah itu pasti orang nakal itu. Kan benar itu siapa tahu itu anaknya. Tapi anak pergi malam ya siapa tahu mau di apa dikasih doa syaratnya harus menghadap ke pantai tidak tahu gitu. Makanya bisa aja. Oh itu apa masuk kamar itu pasti main gitu. Oh, jangan berpikir seperti itu. Biar aja masuk seperti itu. Tiba-tiba memang dia berbuat maksiat dan tiba dia mati di dalam kamar dalam keadaan misalnya dia main perempuan sama orang yang tidak baik. Katakan seperti itu. Ya, dia berzina di kamar dengan orang lain yang bukan mahram, lalu mati. Itu kita juga tidak boleh menganggap dia itu sebagai orang yang su'ul khotimah. Tetap kita harus berprasangka orang itu husnul khotimah. Kenapa begitu? Setidaknya matinya dia sudah tidak bisa main perempuan lagi. Jadi kita akan bangkit dari dunia juga. Mabuk mati itu pasti jelek itu su'ul khotimah. Enggak lah, pasti husnul khotimah. Kenapa? Setelah dia mati berarti kan tidak mabuk lagi. Berarti kan selesai lah urusan nanti
Di sana kan balik rogi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kalau bersatu lagi kuncinya masuk surga itu misalnya ada 8 panjang ini. Ya, misalnya 1 sahadat. Tapi ada orang yang tanpa sadar juga bisa masuk surga. Ini juga panjang cerita. Maka itu orang yang paling buruk itu kan memanjang-manjangkan cerita tapi tidak bisa melakukan. Ya, jadi ditanya nanti sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kamu ngomong apa? Oh, kamu tidak pernah kerjakan. Artinya bohong besar. Nah, itu saya tidak bisa bercerita. Yang saya ceritakan itu kan saya bercerita itu kebaikan. Tentu saya bisa melakukan. Belum tentu saya pernah melakukan. Ya sama dengan orang mati itu menceritakan kematian kan tidak perlu mati dulu. Ya sama tadi itu saya ceritakan, yaitu kebaikan yang harus kita terima. Dan itulah bagian yang bisa saya berikan. Dan tambahan 10 menit agar yang mau ngasih makan siap-siap maksud saya. Ya, rombongan saya kalau saya tidak lapar ya itu teman-teman rombongan saya itu belum makan semua. Nah, tadi siang dikasih makan sama si Mahmud itu nasi kebuli itu masakan orang Arab itu. Oh, makan tadi itu, tapi siap tadi. Rasanya masih ada sekarang, cuma laparnya udah kalahkan rasa itu. Nah itu kan, terima kasih, saya mohon maaf karena memang kalau saya lagi ngomong ngawur itu ya suka aja saya ngomong ngawur gitu. Saya ngomong sama diri saya sendiri itu kalau saya sebagai ketepatan mungkin dianggap guru toriko, saya tidak pernah luput dari salah. Tetapi sebagai murid sebisa mungkin jangan sampai tertipu setan. Saya tetap tidak berani melakukan sebuah dosa. Jadi kalau Anda, saudara, semua di sini menganggap, oh itu kok begitulah, saya insya Allah selalu berpegang kepada saya. Sehingga apapun yang saya lakukan, silakan mau ditiru, silakan mau, tetapi jangan hibah sama saya. Karena apa? Saya sudah memaafkan. Mau soal hibah saya terserah, mau ngomongin saya terserah. Itu khususnya kalau ngomong kok ngawur ya. Nah kok dengarkan, tadi kan sama-sama ngawur. Ya kalau tidak mau ya udah tinggal gitu. Ya kan suka gitu kan. Tadi kan kalau dia kepik ngomongnya ngawur itu. Ya dia pulang kok. Berarti kan kalau orang ngomongnya ngawur, yang dengarkan sakinah itu, tenang itu kan berarti kan ya sebenarnya sama-sama kadang-kadang ngawur kan. Ya alhamdulillah kita sama dalam pengawuran ini. Oke, seperti itulah kehidupannya, seperti itu, suka, duka, itu senang, bahagia, semuanya adalah nasa ibu nasa semua perjalanan, tidak ada yang bisa sekaligus, semuanya perjalanan akan mengalami tahapan-tahapan, letak kegunaan toba, semua tahapan itu kadang miskin, kadang senang, kadang bahagia, kadang sedih, itu selalu berputar. Gak ada orang itu senang saja tidak ada, susah saja tidak ada, semuanya adalah perjalanan kita. Yang penting, yang dituju nanti di bulan Ramadan adalah balik ilahi anta maksudi waridhoka matubi abdi mahabbataka wa ma'rifat alafu minkum idina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.